Berta Tisdon, Chelsea Kande, semua harus dalam keadaan siap untuk belajar. Sekali lagi bahwa karena kita mau belajar IPA, maka semua buku, semua peralatan yang berkaitan dengan IPA itu yang ditempatkan di meja. Maka dalam kegiatan pembelajaran kita, Pak Guru ingin bertanya dulu kepada kalian. Kalian pernah melihat instalasi seperti ini, toh? Instalasi listrik. Kontak, ada kabel, ada lampu, baik di sekolah maupun di rumah kalian pasti pernah lihat, toh? Yang ingin Bapak tanyakan, mengapa sehingga ketika stop kontak dalam kelas ini, Bapak Guru matikan semua lampu yang ada di dalam kelas ini mati? Karena aliran tidak jalan di lampu. Iya, Daud bilang karena aliran tidak berjalan ke lampu. Salah. Yang berikut, mengapa sehingga ketika lampu ini kita matikan, lampu dalam kelasnya mati semua, tetapi di kelas sebelah tetap menyala? Karena salah satu ujung kabel terputus. Iya, baik Markulina, karena salah satu ujung kabel terputus. Artinya bahwa kabel yang masuk di dalam kelas 9 kontaknya dimatikan atau diputuskan, sedangkan kelas 7 dan 8 tidak. Bagus sekali jawabannya. Di hari ini kita akan belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Nanti sebentar Bapak akan kasih tunjuk contoh simulasi bagaimana buat rangkaian seri, bagaimana buat rangkaian paralel. Setelah Bapak kasih contoh, kamu juga akan buat secara langsung rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kamu punya kelompok masing-masing. Ada 4 tujuan yang harus dicapai dalam pertemuan kita hari ini. Tujuan yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kamu mampu membedakan rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Oleh karena itu, Bapak Guru mengharapkan semuanya serius belajar, semuanya tetap semangat, tidak mengantuk, toh? Tidak. Semua harus termotivasi. Karena kalau kamu semangat, kamu serius, kamu tenang untuk belajar, maka materi ini bisa dipahami dengan baik. Dan yang berikut, manfaatnya apa kalau kamu mempelajari ini? Kamu akan tahu rangkaian seri itu seperti apa, rangkaian paralel itu seperti apa. Kamu juga akan tahu, oh kelebihan rangkaian seri itu ini, kekurangannya ini kalau saya buat di rumah. Yang berikut, seperti biasa, dalam setiap pembelajaran pasti dinilai. Bapak akan kasih nilai kamu. Ada 3 jenis penilaian, yaitu apa? Pengetahuan, keterampilan, dan lisan. Pengetahuan, kemampuan kalian untuk memahami materi yang diajarkan. Oke, baik, jadi semua sudah di kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD dan bahan ajar seperti biasa. Silakan dibaca langkah-langkahnya, mengerti, baru mengerjakan yang menjadi tugas kalian. Jadi ada LKPD dan ada bahan ajar. Langkah yang pertama pada bagian D. Silakan kalian mengamati gambar tersebut. Ada gambar rangkaian listrik. Ada lampu yang dalam keadaan mati. Ada lampu yang dalam keadaan menyala, toh? Kalau sudah, silakan langkah kedua. Kalian merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah terkait gambar rangkaian listrik di atas. Sudah, silakan kita ke langkah ketiga. Buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang sudah kamu rumuskan di langkah kedua. Kelompok 1 dan 2 sudah merumuskan jawabannya. Ya, 4 juga sudah. Oke, kelompok 3 juga sudah. Silakan kita ke langkah yang keempat.
Langkah keempat yaitu perhatikan simulasi yang akan Bapak Guru lakukan di depan. Bapak akan melakukan simulasi membuat rangkaian seri dan rangkaian menggunakan yang namanya aplikasi laboratorium virtual. Ketika kita membuat rangkaian listrik, yang pertama kita harus sediakan yaitu baterai. Baterai ini sebagai sumber arus listrik atau energi listrik. Yang berikut kabel sebagai penghantar. Ini contoh rangkaian apa? Rangkaian tertutup, lebih tepatnya dalam kita punya materi hari ini sebagai rangkaian seri. Dua bola lampu disusun secara seri. Yang berikut Bapak akan buat rangkaian paralel. Silakan diperhatikan. Ini contoh rangkaian paralel. Silakan kamu membuat rangkaian seri. Setelah itu gambar rangkaian seri tersebut toh. Nanti kamu gambar di tabel yang pertama. Setelah itu langkah 5, kamu buat rangkaian paralel, kamu juga gambar di tabel yang disediakan ya. Yang tugas gambar silakan dia gambar ya. Sudah digambar, sudah dilihat gambarnya, dihapus. Yo, mau tarik? Oke. Aduh. Mahan, itu besar loading tuh. Oke. Apa? Tambah kabel lagi. Upload mirip. Silakan yang tugas gambar. Aku terlalu. Itu rangkaian paralel. Oke, semua sudah ya? Ya, jadi sudah silakan. Semua sudah buat rangkaian seri dan paralel toh? Sudah gambar rangkaiannya toh? Sudah belum? Sudah. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pengolahan data. Silakan kalian mencari dari buku dan juga bahan ajar yang sudah Bapak kasih tadi untuk menemukan penjelasan terkait dengan kedua jenis rangkaian tersebut. Silakan didiskusikan. 2 orang menjawab penjelasan, 2 orangnya menjawab pertanyaan, 2 orangnya membuat kesimpulan. Silakan dijelaskan. Jawab 2 pertanyaan ada yang ada pada bagian di bawah tabel LKPD. Pada rangkaian seri, apa yang akan terjadi jika salah satu lampu dimatikan? Pertanyaan kedua, pada rangkaian paralel, apa yang akan terjadi jika salah satu lampu dimatikan? Dan yang berikut pada bagian D, silakan buat kesimpulan. Kamu jawab pertanyaan, siapa yang jawab pertanyaan? Kita dia tulis penjelasan habis, langsung dimasukkan. Kau jangan ngomong sama istimewa. Ya, pertanyaannya jawaban. Silakan kamu membuktikan dari rangkaian listrik tersebut mana yang termasuk paralel dan mana yang termasuk seri. Oke, kelompok 4 sudah. Ya, semua sudah melakukan percobaan. Kamu semua sudah mengkaji literatur dan menjawab pertanyaan. Sekarang Bapak akan memberikan kesempatan untuk presentasi. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 4. Silakan. Tadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelah atau sejajar. Pada rangkaian seri apa yang akan terjadi jika salah satu lampu dimatikan? Jawaban, maka akan terjadi semua lampu akan mati. Ada yang penjelasannya berbeda? Coba kelompok. Ya, silakan kelompok 3. Coba baca. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Oke, yang sama tapi lebih disederhanakan. Rangkaian seri, rangkaian yang tidak memiliki percabangan kabel. Teman mengurangi agar kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jenis rangkaian paralel. Penjelasan: jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih tersambung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Pada rangkaian paralel, apa yang akan terjadi jika salah satu lampu dimatikan? Jawaban, maka lampu yang lain akan menyala. Kesimpulan: pada rangkaian seri, jika salah satu ujung kabel diputuskan, maka lampu semua akan mati karena arus listrik yang diputuskan. Pada rangkaian paralel, jika salah satu percabangan ujung kabel diputuskan, maka lampu yang lain akan menyala karena arus listrik tetap mengalir ke lampu yang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita masuk dalam tahapan merumuskan kesimpulan. Bapak akan minta 2 kelompok yang belum tampil untuk membacakan kesimpulan kalian. Silakan kelompok 2 kesimpulan. Setelah kami mempelajari rangkaian listrik seri dan listrik paralel, kita bisa dapat tahu bagaimana cara memasang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel secara baik dan benar. Oke, kelompok 3 silakan kesimpulannya. Dalam mempelajari materi ini ada 2 macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang memiliki percabangan, sedangkan rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Kita belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, rangkaian yang disusun sejajar atau berderet, kan? Atau rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan. Perbedaannya apa? Dalam rangkaian seri, apabila salah satu lampunya dimatikan, lampu lain juga ikut mati. Pada rangkaian seri itu arus listrik yang mengalir sama. Sedangkan pada rangkaian paralel, arus listrik yang mengalir itu berbeda. Jadi yang rangkaian seri, karena rangkaiannya disusun tidak memiliki percabangan, maka kamu butuh kabel tidak terlalu banyak. Dan kalau butuh kabel tidak terlalu banyak, otomatis biayanya lebih murah, toh? Ya. Itu sangat senang karena semua kelompoknya luar biasa. Kelompok 1 sampai kelompok 4 diskusinya bagus dalam buat rangkaian listriknya cepat dan benar. Mudah-mudahan cara-cara belajar seperti ini terus ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya seperti biasa, untuk mengukur tingkat pemahaman konsep materi yang Bapak sudah ajarkan, Bapak akan memberikan kuis. Soal nomor 1, apabila salah satu lampu pada rangkaian paralel dimatikan, maka peristiwa yang terjadi pada lampu lain dalam rangkaian tersebut adalah titik-titik-titik. Pada hari Kamis itu kita akan lanjut belajar tentang hubungan kuat arus, hambatan, dan tegangan. Pikir hari ini kita belajar sampai di situ, sampai bertemu di hari Kamis. Selamat siang. Siap.